77 tahun kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan berbagai acara dan lomba. Kibi Diaspora Sejahtera bidang MK dan Sekolah Minggu pada 14 Agustus yang lalu juga turut memeriahkan HUT RI. Di kesempatan yang sama, Bapak Wakil Gembala PDM Erlangga Pramudia Dharma mentabiskan Gembala Wilayah dan Unity Kids. Tidak hanya itu jemaat Tuhan, DSCM juga mengikuti acara Doa Bagi Bangsa Indonesiaku pada 16 Agustus 2022 yang diadakan di MDC Geraha Pemulihan Surabaya. Mari terus berdoa bagi Indonesia menjadi negara yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu NN berupa 100 sak beras, Ibu Hendrawati, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Beni, dan Ibu Handayani yang telah menabur untuk diakonia di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagi Anda jemaat DSCM yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai volunteers, guru sekolah minggu, praise and worship team, multimedia, usher, service organizer team, mari bergabung bersama kami. Anda dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen yang sudah tersedia melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum ber-MK atau Unity, dapat meminta link rekrutmen ke usher atau koordinator ibadah. Pendaftaran akan dibuka tanggal 17 Juli sampai 30 September. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center rekrutmen di 089 535 722 2000. Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yo, dadah. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mengundang untuk berdiri. Bagi kita semua, baik yang secara onsite maupun secara online. Salam sehat, semangat dan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Atas Indonesia Tuhan, 77 tahun Tuhan, Kau telah memintai kemerdekaan atas Indonesia. Dan kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Indonesia akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih kami juga mengucap syukur terima kasih Tuhan, buat setiap kami semua Tuhan, yang telah Kau merdekakan kami dari dosa-dosa kesalahan kami. Kami telah dilayakkan di Tuhan. Untuk itulah Tuhan,
Kami datang kepada Tuhan untuk kami menghampiri tata kasih karunia Allah, untuk kami beribadah, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat sungguh-sungguh kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan hadir terlebih dahulu, dan akan melawat setiap menjamah kami ya Tuhan. Menyerahkan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, pemusik, worship leader, pemandu LED Tuhan, bahkan kamera juga, multimedia, tetap kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah pun Tuhan mengurapi, Tuhan memberkatinya. Bahkan kami semua umat-Mu yang hadir pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini dalam berkat Bapa Putra Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberikan tutur. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah selamanya.
pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu jemaat DSCM, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh banyak firman Tuhan melalui hamba-Nya yang dikasihi. Amin. Haleluya. Glory. Sungguh Bapa yang mengasihi kami. Amin. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan kami semua. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Indah bagiku, Kau ada di setiap jalan-jalan kami. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakanlah Kau segalanya. Kaulah segalanya. Benar Tuhan. Di dalam hidup
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saya mengundang seluruh jemaat DSTM untuk sama-sama bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku, di dalam hidup, sebab kerajaan-Mu adalah dan kebenaran-Mu Tuhan bagian kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, selama hidupku, kan akan mengasihi-Mu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah berdaulat di dalam setiap kami umat-Mu Tuhan, yang pagi ini ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kembali Engkau membawa setiap kami Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Untuk kembali kami boleh membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahkan dengan sesama kami. Semua ini karena anugerah Tuhan untuk membawa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur, terima kasih. Oleh karena Indonesia 77 tahun Tuhan Kau berikan kemerdekaan. Dan Tuhan menyertai bangsa ini. Kami percaya Tuhan ke depan, Tuhan terus menyertai, bahkan Tuhan mempunyai rancangan yang indah atas Indonesia. Untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, yang sedang dalam tubuh jasmania. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan,
Engkau Allah yang sudah menentukan segala penderitaan kami. Engkau Tuhan sudah menentukan segala sakit penyakit kami. Dan oleh karena bilur-bilur hamba-Mu, Bapak Pendeta Erlangga Pramudia sembuh dari segala sakit yang dialami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami mau membagi yang terbaik untuk kami mendengar firman Allah. Kami memuji, kami menyembah, kami percaya saat kami menyembah. Roh-Mu bekerja melawat setiap kami umat yang hadir saat ini Tuhan. Baik dalam permasalahan yang menghadapi, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan, yang dalam pergumulan Tuhan kenjalan Tuhan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan saatnya Tuhan kami membuka hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirman Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami supaya kami menjadi semakin mengerti bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, untuk kami tidak binasa. Itulah sebabnya pagi ini kami membutuhkan firman Tuhan yang ada berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang teman apa-apa, kiranya Tuhan memampukan memberikan hikmat yang datang dari atas, sehingga apa yang disampaikan semua datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita telah bersama-sama memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Kita patut bangga, kita bersyukur, kalaupun Indonesia ada, bagian ada ini. Kami percaya, semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian juga bagi kita yang sudah dimerdekakan. Dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Ya, ini suatu anugerah yang Tuhan juga berikan bagi kita semua. Dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang jahat. Orang yang harus dihukum, harus binasa. Tapi oleh karena anugerah yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan di saat kita berdosa, Dia datang. Untuk apa? Untuk memanggil, memilih saudara, untuk menebus segala dosa-dosa pelanggaran saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kita bersyukur. Nah, sekarang apa yang kita lakukan dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita? Kita harus tetap mempertahankan apa yang sudah Allah nyatakan, Allah berikan bagi setiap melalui putra tunggalnya Yesus Kristus yang dikorbankan untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Karena dosa, manusia jauh dari Tuhan, ya kurang manusia. Karena dosa, manusia jauh dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita ingat kembali bagaimana awal mulanya manusia jatuh dalam dosa. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini sudah seringkali membaca firman Tuhan ini, bahkan sudah seringkali mendengar oleh hamba-hamba Tuhan menyampaikan di tempat ini. Amin. Ya. Nah, diawali dari manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3:9-12, demikian bunyi firman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepada, di manakah engkau pada waktu itu setelah Adam dan Hawa yang telah memberontak kepada Tuhan dan dia setia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak memakan buah tentang kehidupan dan kematian. Yang benar dan yang jahat. Tapi dia lakukan. Disitulah mulanya awalnya sehingga manusia itu jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman katanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Amin. Ini mulai jatuh dari orang yang keadaan jatuh dalam dosa, itu dia tidak lagi bisa mendekat dengan Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Manusia tercemar oleh karena dosa pelanggaran yang diperbuatnya. Firman-Nya 11. Siapakah yang memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Ini Tuhan bertanya. Tapi apa jawabnya? Nah, manusia itu menjawab. Perempuan yang ketempatkan di situ, dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Amin. Tuhan bertanya, tapi jawabnya apa?
Dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Justru dia menyalahkan orang lain. Demikian juga setiap kita. Banyak di antara kita, apalagi orang-orang di luar sana. Bahkan orang yang Kristen pun juga kalau mengalami melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, seringkali seperti apa yang disampaikan oleh Adam. Dia katakan, perempuan yang ketempatkan di sisiku ini, dialah memberi dari buah pohon itu kepadaku untuk maka aku makan. Ayat 13. Kemudian firman Tuhan kepada perempuan, apakah yang telah kau beri ini? Jawab, ular itu yang berdayakan aku, maka aku makan. Amin Bapak. Ini awalnya Tuhan. Ya, awalnya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Dalam pandangan Alkitab, dosa itu memiliki dimensi vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Roma 3:10 dikatakan, seperti ada tulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun. Kenapa? Awal mula telah jatuh dalam dosa. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, maka semuanya manusia. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini yang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada yang kurang, tapi sudah apa-apa. Nah, jadi kita mau belajar Bapak Ibu, dari apa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan dia dikasihi Tuhan. Ya, dia seorang raja yang kalau berperang selalu menang, karena dia disertai Tuhan. Siapakah itu? Dia adalah Raja Daud. Seorang raja yang cinta Tuhan. Yang segala sesuatunya dia selalu melibatkan Tuhan. Selalu menggunakan hadirat Tuhan, selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab apa yang dipertanyakan. Ini luar biasa. Tapi suatu saat, ya Bapak Ibu, suatu saat dia melakukan pelanggaran. Ya, kita lihat di dalam 2 Samuel, tolong dibantu ya, 2 Samuel 11, ayat yang kedua. Dari ayat pertama dulu, 2 Samuel 11, ayat yang pertama. Saya yang ngambil beberapa ayat saja Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu juga mesti tahu ini. 2 Samuel 11, ayat yang pertama dan kedua dulu. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya di seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Mestinya setiap pergantian tahun, ya, raja itu harus bersama-sama dengan panglima perang yaitu Yoab untuk maju berperang. Pada waktu itu Daud tidak berangkat, tapi dia sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Amin. Ya inilah. Tidak ada kesibukan, tidak sesuatu, tiba-tiba dia naik ke sotoh dan lihat di sekelilingnya ternyata ada seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ya, terus dipanggilnya perempuan itu dan dia tidur bersama dan berzina. Dan akhirnya perempuan itu mengandung. Begitu perempuan itu mengandung, mulai berpikir Daud. Ya, bagaimana caranya supaya melepaskan dari tanggung jawab itu.
Dan akhirnya dia pemikiran suaminya yang sedang berperang itu, Uria orang Het itu, dipanggil untuk datang ke istana, untuk berjumpa dengan Daud. Dan Daud memerintahkan supaya dia pulang ke rumahnya, dengan harapan kalau dia pulang ke rumahnya, dia bisa istirahat dengan istrinya, mungkin dia bersama sehingga apa? Bisa membebaskan dari apa yang telah dilakukan oleh Daud. Tapi ternyata suaminya ini, orang Uria ini sangat setia. Dia tidak melakukan itu. Dan akhirnya dia tidur di istana dan akhirnya diperintahkan untuk kembali lagi ke tempat peperangan itu. Dan Daud mengirim surat kepada Yoab untuk orang Uria ini ditempatkan di barisan yang lagi ramai berperang itu, yang terdepan. Matilah dia. Setelah mati apa yang dilakukannya? Akhirnya Batseba diambil sebagai istri. Jahat, saudara. Amin. Ini seorang raja yang dikasihi Tuhan, yang dia juga cinta Tuhan, yang diurapi, setiap apapun yang akan dibuatnya berhasil. Tapi ternyata juga suatu saat dia mengalami yang namanya apa? Dosa. Begitu dia ditegur oleh Nathan, dia sadar. Karena ada 3 perkara Bapak Ibu, akibat dari dosa itu ya, ini setengahnya saya ambil dari Pak Gembala yang kapannya menyampaikan bahwa 3 perkara yang hilangnya karena dosa. Yang pertama, hilangnya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Adam dan Hawa menjadi hilang perjumpaan dengan Tuhan. Hilangnya hubungan dengan Tuhan. Kehilangan citra diri Allah. Kehilangan cita diri. Sebagai anak Allah, hilang cita dirinya. Amin. Ini yang terjadi. Nah, karena bulan ini bulan pengajaran Bapak Ibu, maka kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, belajar dari Daud. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud. Ya, dalam kisah Daud dengan Batseba ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu, Daud bergumul dalam dosa. Nanti Bapak bisa baca di kitab Mazmur, pasal 51, ayat 1 sampai 21 kalau tidak salah itu bagaimana ungkapan penyesalan Daud di hadapan Allah. Ya, dia mengakui semuanya. Maka ayat yang ketiga dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia datang kepada Tuhan, dia akui semua dosa-dosanya. Ya, bahkan di ayat yang keempat, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Wow. Ini yang dinilai oleh Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akui semua kekurangannya, dia akui segala dosa pelanggarannya. Ya. Kenapa Bapak? Pengampun selalu ada pada Allah. Allah mengendaki supaya kita belajar lebih baik. Ya, di Mazmur 50 ayat 5 tadi. Suatu kesadaran tentang tanggung jawab pribadi atas kesalahannya. Yang pertama, Daud tidak mencari pembenaran. Amin. Ini kita sadari bahwa Daud walaupun dia berdosa, dia akui semua dan dia tidak mencari pembenaran. Tapi begitu banyak orang-orang kita, ya menjadi Kristen, apalagi orang-orang di luar sana, sudah melakukan kesalahan, tapi dia mencari pembenaran. Supaya apa yang dilakukannya itu dibenarkan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya, di samping Daud tidak mencari pembenaran. Yang kedua, Daud tidak menyalahkan keadaan. Bisa enggak waktu itu menyalahkan? Bisa saja. Ya pada waktu aku tidak ada ini dan situasi yang sepi gitu mungkin, tidak ada teman, tidak apa, tiba-tiba aku melihat ke atas, ada orang mandi. Aku tertarik. Ini kan apa? Menyalahkan keadaan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Daud tidak menyalahkan Batseba. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita suatu pada kita mengalami kita dalam keadaan berdosa?
ataupun kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan orang lain dirugikan, ataupun keluarga kita, ataupun rekan kita. Apakah kita juga mau menyadari di hadapan Tuhan? Tuhan, ini aku yang salah. Ya, suatu kesadaran tentang tanggung jawab pribadi atas kesalahannya. Daud tidak mencari pembenaran. Apakah kita juga suka mencari pembenaran? Ataukah kita menyalahkan keadaan? Atau menyalahkan orang lain? Mari kita pelajari. Ya, kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Kemana saja Daud? Memang Daud akan menerima hukuman. Dan hukumnya yang pertama, anak yang dikandung itu akhirnya meninggal. Tetapi Daud mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jiwanya diselamatkan. Amin. Kenapa? Dia aku. Saya juga sedang belajar, Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Agustus, ada bulan pembelajaran. Mari kita belajar. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengaku bahwa dosa itu melawan Allah. Mengakui bahwa dosa itu melawan Allah. Adam dan Hawa sudah dibilangin. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Satu, jangan kamu makan. Bayangkan di taman itu 1000 pohon. 999 boleh dimakan. Satu tok loh. Sudah dilarang hanya satu. Ya tetap dimakan. Amin. Ini yang membuat namanya itu memberontak kepada Tuhan. Karena dia melanggar perintah Tuhan. Hati-hati kita. Ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ya, Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Wow. Aku pada Tuhan saja aku berdosa. Karena dosa itu kan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, menyadari orang berusaha melakukan pengampunan. Mazmur 51 ayat 9 dan 10 disitu katakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Saat kita sungguh-sungguh dan kita menyadari kesalahan kita dan kita tidak lagi mencari pembenaran. Tidak lagi menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain. Kita akui, ya Tuhan, aku yang bersalah. Maka Tuhan pun mengampuni. Seperti apa yang diminta oleh Daud itu, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Yang keempat, Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Allah untuk diperbaharui. Menyerahkan diri kepada Allah supaya Allah memperbaharui. Nah, ini seringkali doa ini firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 12 itu seringkali saya sampaikan. Ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ini yang seringkali saya doakan seperti ini. Saya ambil dari kitab Mazmur ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Amin. Ya, ini. Jadi apa? Sungguh-sungguh kita itu bertobat.
dan menyerahkan semua ke dalam Tuhan. Dan saya percaya Yesus Kristus masih mengampuni. Amin. Nah, yang kelima Bapak Ibu, menjadi saksi. Mazmur 51:14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu, berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia, bahasa Indonesia MK ini apa itu Pak? Ya, apa Bu? Ya, itu ya. Jadi buatlah aku gembira. Jadi enggak susah. Karena berdosa kan jadi mikir terus toh. Nah, saya percaya saat dia meminta maka Roh Kudus memberikan penghiburan. Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu, berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Dan yang ke-15, maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Jadi kita menjadi saksi. Apa yang kita alami, kita sampaikan. Supaya orang-orang yang mengalami pelanggaran yang sama, mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Atau ya di bahasa Indonesia, maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Mengajar. Jadi apa yang sudah dialami Daud, dia tidak dilakukan untuk pribadi sendiri, tapi juga akan diajarkan kepada orang-orang yang sedang mengalami pelanggaran yang sama. Seperti kita saat ini, saya percaya bahwa di antara kita ada yang hidup kebenaran. Halo? Ya toh, kita tidak yang benar, saya pun juga tidak benar. Tapi pengajar ini kita melangkah supaya kita menyadarkan untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan itu di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu Daud, sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Keselamatan telah Allah berikan bagi saudara dan saya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk apa? Yang pertama-tama, Ia menebus dosa manusia. Amin. Saudara dan saya. Ya. Bukan kamu memilih aku yang memilih kamu. Kita diampuni. Yesus mati di atas salib, darah tertumpah di Kalvari, Dia berikan nyawanya buat penubuhan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya yang harus binasa, kita peroleh hidup yang kekal. Kita dibebaskan dari hukuman yang harus kita terima. Karena Yesus menanggung semuanya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, mendamaikan manusia dengan Allah. Amin. Yang dahulunya kita jauh, kita diperdamaikan kembali. Sehingga kita berani datang ke hadirat Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta langit, bumi, lautan. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Menghapus kutuk. Kita dihapuskan dari kutuk-kutuk dosa nenek moyang kita. Melalui darah Yesus. Kan luar biasa.
Yang keempat, membuka pintu berkat. Wow. Amin. Ini Yesus Kristus Tuhan. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, yang keempat, setelah kita berkat, meneruskan berkat Abraham kepada semua bangsa. Yang kelima, mentransformasikan kuasa Allah melalui Roh Kudus. Dan yang keenam, menjadikan manusia seperti Kristus dan diam bersama-sama di surga. Wow. Ini penebusan saudara dan saya oleh Yesus Kristus Tuhan. Adakah kita sia-siakan? Kita belajar tadi dari pengalaman Daud. Dia melakukan pelanggaran dosa yang sangat besar menurut saya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Bagaimana dia merancangkan untuk membunuh suaminya hanya karena seorang wanita yang namanya Batseba. Tapi hebatnya dia akui pada waktu dia tegur oleh Nathan. Ya, aku yang berdosa terhadap Allah. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saya yang tepat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita respon, apa yang kita lakukan? Selain kita semakin lebih giat lagi. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah diperdamaikan. Kita sudah dilayakkan. Amin. Supaya hidup saudara dan saya pun, saudara akan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. Dan terus akan dipakai untuk kuasa Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam saudara untuk mendoakan orang. Orang yang sakit ditumpang tangan menjadi sembuh. Itu kan mentransformasikan kuasa Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup setiap saudara dan saya. Bahkan menjadikan manusia seperti Kristus. Itulah sebabnya kita hari ke hari harus terus berbaharui. Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Itu dilakukan apa? Terus menerus. Seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Gembala. Ya. Nah Bapak Ibu, saudara dulu saya sampaikan sudah tadi, bahwa saudara dulu adalah jauh dari Tuhan. Ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi apa? Dekat oleh darah Kristus. Makanya apalagi Bapak Ibu, ya, kita ini hidup di akhir zaman. Di mana keadaan dunia saudara sendiri juga mengerti. Semakin berubah menuju kepada kebinasaan. Lah kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Masa kita meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus? Dulu kita jauh, sekarang kita sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bapak Ibu terkasih, ayo kita mau lebih lagi dalam kita mengiring Tuhan ini. Karena apa? Saat ini Tuhan sedang memisahkan mana yang benar, mana yang jahat. Sudah bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Kalau kita masih di kesempatan untuk kita mendengar firman Allah, itu sebenarnya anugerah. Tuhan selalu ingatkan bagi kita semua. Untuk kita lebih sungguh-sungguh. Untuk kita tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi kita. Namun mari kita mementingkan kepentingan Allah. Kepentingan orang lain. Karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya sudah dipulihkan hubungannya. Amin. Segala kutuk-kutuk dosa nenek moyang sudah dihapus di atas kayu salib.
Kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya coba 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih. Ini yang pilih Tuhan sendiri loh saudara. Imamat yang raja, menjadi imam-imam. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Wow. Mari Bapak kita menyadari bahwa sungguh mulai pelajaran, pengajaran, mulai Daud kita bisa menangkap sesuatu. Amin. Karena seringkali kita salah, seringkali kita memang kesalahan kita. Bahkan seringkali kesalahan kita disalahkan ke orang lain, ditimpan ke orang lain. Seringkali kita mencari pembenaran. Karena malu. Makanya jangan berbuat salah kalau malu. Amin. Kenapa? Hubungan kita menjadi jauh. Kalau kita sudah mengambil sikap untuk bertobat. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu menyadari hamba sangat terbatas. Kiranya Roh Kudus yang tidak terbatas akan dengan pengertian jauh lebih dalam lagi untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Supaya kami semakin mengerti, semakin kami mengendalami dan firman-Mu terdalam hati kami. Karena kami percaya Bapa bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Supaya Kau dapati setiap kami tak bercacat celah menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan yang kami dengar, kami menjadi pelaku firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, ampuni segala dosa salah kami. Kalau selama ini seringkali kita menyadari akan keberadaan kami, dia sekarang melakukan dosa, kesalahan, namun seringkali kami tidak mau kesalahan di hadapan Tuhan. Namun saat firman Tuhan disampaikan pada pagi ini, menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa Tuhan menghadapi itu bahwa setiap kami jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, sebentar Tuhan, kami juga akan menaikkan doa syafaat. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus memutarkan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sunadi yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kehidupan keluarganya. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur di bulan Agustus ini Tuhan, kami untuk semua perayaan-perayaan HUT RI ke-77 Tuhan telah berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua Tuhan karena Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan dari kemerdekaan kami ini Tuhan menjadikan momentum bagi kami bersama untuk bangsa kami pulih lebih cepat dan kami bangkit lebih kuat dan menjadikan bangsa kami bangsa yang maju, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota Surabaya khususnya di mana kami tinggal dan juga kota-kota yang lain. Tuhan Kau memberkati pemimpin kota kami, berilah keamanan kesejahteraan bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami saat ini juga berdoa Tuhan buat seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia dengan berbagai interdominasi. Biarlah gereja-Mu bersatu hati, bergandengan tangan, berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat gereja kami tercinta diaspora sejahtera. Baik ada di Surabaya dan seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia. Biarlah gereja kami Tuhan menjadi berkat. Biarlah gereja kami menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu.
Engkau memberkati hamba-hambamu yang dalam pelayanan di gerejamu Tuhan, baik Bapak Gembala Senior kami Bapak Sudi Dharma, baik Wakil Gembala kami Bapak Erlangga, maupun juga penatua, diaken, diakones, juga Tuhan pejabat gereja, staf gereja, tim multimedia, tim musik, tim singer, juga seluruh guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat-jemaatmu yang ambil bagian di dalam pelayananmu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan pelayanannya, Engkau memberkati kehidupan keluarganya dengan luar biasa. Kuasa kasih-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami khusus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu baik yang datang ibadah di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Tuhan, Engkau menilik jemaat-Mu satu persatu. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami Tuhan. Kami yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, kuasa kasih-Mu, jamahan-Mu, bilur-bilur memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa aliran kesembuhan-Mu terjadi Tuhan. Dan saat ini khusus kami berdoa untuk Bapak Erlangga Tuhan, untuk pemulihan kesehatannya. Juga untuk Ibu Yogi Tuhan, yang sedang habis operasi Tuhan, juga Engkau memberikan pemulihan kembali untuk kesehatannya. Juga untuk Ibu Meti Darmawan, juga memberikan pemulihan. Juga untuk yang lain Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan menjamah. Juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu saat ini Tuhan, mereka yang dalam kondisi kelesuhan rohani, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Mujizat-Mu selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, jadikan kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih, dan saat ini biarlah kami bersama-sama berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Saya mengundang seluruh jemaat DSCM sama-sama berdiri. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berhak atas nama Bapa Allah, Roh Kudus. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap kami umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah melawat setiap kami, mau benar firman Allah yang sudah kami terima saat kami jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan meninggal tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Allah telah melakukan tingkap di langit untuk memberkati kami semua, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing.
Untuk itu angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati, dari sekarang hingga merata, hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan, Amin.